Siapkan diri kamu sebelum mulai beribadah. Kalian sudah mandi dan berpakaian rapi. Ya, bye. Ada teman-teman, ini adalah ibadah, tidak boleh sambil ngobrol, tidak boleh sambil makan. Stop play. Fokus. Berikut panduan ibadah anak online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Keadaan kita, restorasi padang daun. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Shalom adik-adik. Lambaikan tangan bersama Kak Kristia, katakan shalom. Wah, Kak Kristi sukacita dan adik-adik di rumah pasti bersukacita lagi karena hari Minggu ini kita bertemu lagi di ibadah anak online. Adik-adik bangkit berdiri yuk, yang semangat semuanya bangkit berdiri. Papi mami juga bangkit berdiri ya. Kita mau sama-sama berdoa sebelum beribadah, supaya hadirat Tuhan menyelimuti semua kita dan kita mengalami Tuhan. Amin. Amin. Yuk adik-adik angkat kedua tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Yarala basyandira nama yarala bayarala bakirana namu. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus baik sekali dalam hidup kami. Kami sehat, kami dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Karena kami percaya hari-hari ini hanya Engkau Yesus yang kami rindukan. Tuhan Yesus penuhi rumah kami dengan atmosfer surgawi. Urapi papi mami, urapi kami semua adik-adik sekolah minggu yang siap beribadah hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua adik-adik sekolah minggu yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Kurang semangat nih, Kak Ica masih lemas. Apa kabarnya? Luar biasa. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kak Ailing, adik-adik sekolah minggu yang di rumah saat ini semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan. Semuanya sudah siap untuk bersorak-sorai? Yuk sama-sama sambil berlompat kita katakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Yuk lagi sekali Kak Ailing. Haleluya. Nah, Kak Ica, bagi adik-adik yang sudah siap untuk ibadah, kakak undang untuk mempersiapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan dan kita akan mengangkat tangan kita, tutup matanya adik-adik. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik buat kami. Nyatakan ucapan syukurmu adik-adik di hadapan Tuhan. Mari berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami beroleh kemenangan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih.
bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku dalam-Mu Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau hadir di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita nyanyikan lagi dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. bersyukur sebab Kau pelihara
kami beroleh kemenangan dari-Mu Tuhan. Jiwa kami, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Tuhan, Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Lebih lagi segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Angkat kedua tanganmu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi, angkat kedua tanganmu, sama-sama kita nyatakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi. Kelepasan terjadi di sini. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Semua adik-adik kita tutup matanya, lipat tangannya. Bapak, kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Pada hari ini kami boleh beribadah online, kami boleh menyembah Tuhan. Kami berterima kasih untuk lawatan Tuhan yang luar biasa pada setiap kami. Bagi adik-adik yang sedang beribadah di rumah-rumah, Tuhan Yesus, kiranya sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami mau lebih lagi untuk bersorak-sorak bagi Engkau. Kiranya Engkau sendiri yang beracara pada ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya katakan amin. Adik-adik di rumah itu hebat-hebat semuanya loh Kak Aileen. Semuanya. Keren semuanya mau menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Siapa yang mau lebih lagi bersorak-sorak buat Tuhan Yesus?
Siapa yang di sini mau menari lebih lagi? Angkat kedua tangannya yuk, kita mau menari. Semuanya bangkit berdiri ya. Semuanya tepuk tangan di atas kepala. Sambil kasih senyum yang terbaik, kita mau menari buat Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Sambil muter ya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ke kiri muternya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Ulang lagi dari awal. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ayo kita menari sambil muter. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Muter lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita di sini lebih dari pemenang. Amin. 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 Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik. Mari kita sorak-sorak yang terbaik. Haleluya. Kita anak-anak Tuhan lebih dari pemenang. Amin. Sebab hanya dalam Tuhan kita beroleh kemenangan. Mari bersorak lebih lagi buat Tuhan Yesus. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada kita lebih dari pemenang. Angkat kedua tangannya. Haleluya. Berkala bajunya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita nyanyikan lagi dari awal ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa
adik-adiknya sudah gak sabar nih mau dengerin firman Tuhan hari ini. Yuk sama-sama kita mau dengerin firman Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati kita, sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita harus konsentrasi, kita harus fokus. Yuk angkat kedua tangannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, sertaku selamanya. Firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, sertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk setiap hari yang Kau berikan buat kami pada hari ini. Tuhan Yesus, anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan-Mu. Biarlah Bapa urapi setiap hati dan telinga anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan firman ini dapat bertumbuh, berakar dan berbuah dalam setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Love is strong and kind. I could search the whole world over for a love that is forever in His grace. Shalom adik-adik, shalom prajurit Kristus. Hari ini kita ketemu lagi ya. Nah, adik-adik mau dengar firman Tuhan? Bagus, duduk yang manis. Nggak jalan-jalan. Oke, sebelum firman Tuhan, Kak Mike mau kasih challenge. Nah, challenge-nya itu nanti biasa kirimnya kemana? Ke IG Ira ya, Ibaraya Anak, atau ke WA-nya kakak-kakaknya. Oke, nah dengar yang baik. Challenge-nya yang pertama, siapakah aku? Aku adalah murid Tuhan Yesus. Aku adalah orang yang mengabarkan firman Tuhan. Yang kedua, siapakah aku?
aku juga murid Tuhan Yesus. Aku sering berdua-dua perginya. Nah, yang ketiga, apakah aku tidak bersalah, tapi dimasukkan ke tempat orang yang bersalah. Apakah itu? Nah, nanti lihat ya, diacak katanya. Yang sudah bisa langsung dikirim. Ingat ya, di IG Ibadah Raya Anak dan ke WA kakak-kakaknya. Oke, sekarang dengar firman Tuhan dari awal sampai akhir supaya tahu jawabannya. Oke, duduk yang manis. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang bagaimana kita tetap bersuka cita, tetap berharap sama Tuhan walaupun kita di dalam kesusahan, di dalam kesedihan. Nah, firman Tuhan ini, adik-adik prajurit Kristus yang ada firman Tuhan, yang ada Alkitabnya dibuka, yang bisa baca, yang belum minta bacain pendamping atau orang tuanya. Di Kisah Rasul 16 ayat 12 sampai 40. Nah, murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang militan, orang-orang yang tadi nggak berani kan, tapi jadi berani mengabarkan firman Tuhan dari kota ke desa, desa ke kota, ke pelosok-pelosok, sampai orang-orang mendengar firman Tuhan dan mendengar kabar baik. Nah, ada murid Tuhan Yesus namanya Paulus dan Silas. Mereka pergi ke kota, ke desa juga. Nah, pada satu hari mereka ada di sebuah kota. Nah, di dalam kota itu ada perempuan. Perempuan itu adalah seorang peramal dan itu pekerjaannya. Sehingga dia menghasilkan duit atau uang yang banyak supaya dia bisa hidup. Dan dia bisa bayar orang untuk membantu pekerjaannya itu. Nah, Paulus sama Silas selalu pergi ke pasar, kemana-mana, dan diikutin sama perempuan itu. Nah, perempuan itu ngata-ngatain, ejek-ejekin Paulus dan Silas. Tadinya sih dicuekin sama Paulus, sama Silasnya. Tapi lama-lama kalau diejekin gak enak ya. Aduh, ini gerah banget ini di kata-katanya nggak bener gitu ya. Nah, akhirnya Paulus bilang gini nih, hai perempuan, setiap roh yang ada dalammu keluar dalam nama Tuhan Yesus. Perempuan tuh langsung apa? Perempuan tuh langsung nggak bisa bilang apa-apa. Roh yang ada di dalam dia itu roh peramal, sihir kayak gitu langsung hilang gitu kan dalam nama Tuhan Yesus, ya kan? Nah, terus orang-orang yang sekitarnya dia jadi apa? Ih, itu nggak benar. Karena apa? Karena orang yang itu ada orang-orang yang dibayar sama dia, sama si peramal itu. Wah, pengikutnya kan banyak tuh. Dia kata-katain, itu Paulus sama Silas tuh orangnya tuh orang nggak benar itu. Lihat nih, ini adalah perempuan yang kalian kenal kan? Tuh lihat tuh dia kan yang begini nih. Nah, orang-orang langsung iya diprovokator begitu ya, orang-orang jadi langsung nggak tahu yang mana benar yang salah. Wah, langsung mereka tangkep itu ya Paulus sama Silas, dilaporin. Dan apa yang terjadi? Dimasukkan ke dalam penjara. Tahu nggak adik-adik prajurit Kristus di rumah? Mereka diapain? Wah, dipukul, dikeroyok. Sama orang-orang di pasar tadi tuh, sama pengikut-pengikut perempuan itu. Wah, udah berdarah ya kan? Tapi parah lagi nih, di dalam penjara dipasung. Waduh, kira-kira masih bisa bersuka cita nggak kayak begitu? Waduh, kalau kami masih mikir ya. Kalau kalian bagaimana? Nah, Paulus sama Silas walaupun udah babak belur ini ya, berdarah lah, dia apa ya kayak gitu ya. Tapi mereka ngikutin aja loh. Mereka nggak nangis, nggak teriak-teriak, nggak merasa aku nggak gitu. Waduh, nggak ada. Tapi mereka tetap bersuka cita. Walaupun kakinya dipasung tuh, kalau pasung tuh ya ada balok tuh, balok kayu yang besar berat.
terus kakinya dimasukin, terus ditutup gitu. Jadi nggak bisa gerak-gerak tuh kakinya. Ya duduk begitu aja di lantai. Bayangin, bajunya dibuka, kakinya dipasung. Terus ya nggak tahu tuh dikasih makan atau enggak tuh, namanya di penjara ya kan. Nah, singkat cerita, orang-orang udah mulai tenang nih di luaran ya. Paulus sama Silas, mereka bukan langsung redup imannya mereka kepada Tuhan Yesus. Enggak, no. Mereka semakin bersemangat, mereka semakin bersukacita. Karena mereka tahu kalau mereka mengalami itu karena mereka cinta sama Tuhan Yesus. Mereka mau melayani Tuhan Yesus. Dan mereka tetap memuji, menyembah Tuhan. Sampai malam. Orang-orang yang di sekitar itu, orang-orang dalam penjara itu kaget juga. Ini kenapa sih udah di penjara, harusnya dia nangis, sedih atau apa gitu ya. Ini enggak loh. Malah apa? Bersuka cita. Malah mereka bilang, ih ngapain nyanyi ya. Ngapain juga mereka, mungkin diajak kali ya. Nah mereka tetap memuji, menyembah Tuhan. Paulus dan Silas di penjara itu memuji, menyembah Tuhan. Enggak ada kata marah-marah. Tapi di dalam kesesakan, di dalam mereka penganiayaan, mereka tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba malam, tengah malam, tiba-tiba terjadi apa? Wah, gempa bumi yang dahsyat. Wow, luar biasa. Sehingga tembok sama pintu-pintu di penjara itu hancur semuanya. Semuanya berantakan, semuanya hancur. Wow. Terus kan di situ banyak ya tawanan-tawanan, termasuk Paulus sama Silas. Dan kepala penjara sampai kayak ketakutan. Gimana nih? Pasti tawanan-tawanan pada kabur. Terutama itu si Paulus sama Silas itu. Wah, aku bisa dihukum sama, karena kan kepala penjara juga punya atasan. Nah dia takut tuh dihukum. Akhirnya dia ambil apanya? Pedangnya. Dia mau ngapain? Mau ngapain, roti? Enggak. Apa? Wah, dia ambil pedangnya, dia mau apa? Mau tusuk tubuhnya, badannya. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh ya. Dosa, nggak boleh ya. Dia ambil pedangnya, dia mau apa? Tusuk, mau bunuh diri. Tapi waktu dia mau menusuk tubuhnya, Paulus bilang, stop, jangan. Kami nggak kabur, kami masih ada di sini. Dia kaget. Wah, dia bilang, kalian masih di sini. Kami nggak kabur karena kami nggak mau pergi karena kami nggak salah kok. Kami mau kebenaran supaya dilihat kami nggak bersalah, tapi kami dimasukin dalam penjara gitu ya. Terus kepala penjara nggak jadi bunuh diri, tapi dia bilang gini, wow, kamu siapa sih sebenarnya gitu ya? Kok kamu bisa begini baik gitu ya? Kalau yang lain kan pada kabur ya, ada kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Nah, tapi Paulus sama Silas nggak keluar, nggak kabur. Dan dia bilang, iya gimana? Terus akhirnya apa ya? Tuhan gerakan hati Paulus supaya menginjili kepala penjara. Dan apa yang terjadi? Adik-adik prajurit Kristus, kepala penjara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan seisi keluarganya loh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka bersuka cita, keluarga pembala penjara. Paulus sama Silas akhirnya dibebaskan. Karena apa? Sebenarnya Paulus sama Silas emang nggak bersalah, nggak melakukan pelanggaran. Karena provokator aja, karena orang-orang nggak suka, karena mata pencarian perempuan itu hilang, nggak dapat duit lagi kan. Nah, satu hal yang kita belajar, adik-adik prajurit Tuhan. Nah, di dalam kesusahan, di dalam kesedihan, di dalam kita punya masalah atau apapun, ingat satu hal. Waktu kita
mengalami itu, kita percaya penolong kita, Tuhan Yesus pasti menolong kita. Bergantung sama Tuhan, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, pasti semuanya akan dibela, akan ditolong sama Tuhan. Ya, walaupun kita di rumah nih masih pandemi nih, wah udah mau setahun lebih ya, sabar ya. Apalagi udah mulai sekolah nih, ya kan? Sabar ya. Nah, dalam kesabaran, dalam penantian, ketaatan, Tuhan lihat kesetiaan kita. Kita tetap mengandalkan Tuhan, walaupun apapun keadaan kita. Minta Roh Kudus untuk memampukan kita, supaya kita kuat menghadapi. Bahkan adik-adik prajurit Kristus tetap semangat, ya. Oke. Oh ya, kami mau kasih tahu lagi gimana nanti challenge-nya, jangan lupa. Ya, pastikan udah tahu jawabannya. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Semuanya bangkit berdiri. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Semuanya sikap berdoa, kita hormati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan, damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan pada setiap kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang senantiasa menghibur, yang memimpin kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami, untuk kami tetap setia pada Tuhan Yesus yang kami sembah. Biar kami Tuhan diajarkan Tuhan untuk kami hanya mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami mau berdoa buat setiap adik-adik, setiap orang tua yang sakit maupun yang sehat Tuhan. Biar terus Tuhan, Engkau yang jamah, Engkau senantiasa menjaga keluar masuk kami Tuhan. Supaya Tuhan, apa yang kami lakukan, kerjakan dan pikirkan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah-Mu, pagari dengan malaikat Tuhan, dijauhkan dari virus apapun. Kami tolak hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa juga Tuhan, buat bangsa negara kami. Berkati Tuhan bangsa negara kami Tuhan, udaranya, lautnya, bahkan tanahnya Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan Engkau berkati. Bahkan saat-saat ini Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, bahkan wakil, bahkan setiap staf kementerian, bahkan setiap kepala daerah yang saat ini mungkin mereka sibuk dengan mengurus orang-orang yang terkena dampak dan COVID Tuhan. Bapak, biar Engkau beri kekuatan, biar Engkau beri kesehatan sempurna atas mereka semua Tuhan. Bahkan hikmat yang daripada Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan taruh atas mereka Bapa. Biar Tuhan Yesus setiap keputusan apapun yang diambil, biarlah sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap para medis Tuhan yang ada di garis depan Tuhan. Tuhan beri mereka kekuatan, kesehatan sempurna, keluarga mereka juga Tuhan, semuanya Bapa. Mereka Engkau berikan kesehatan sempurna Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatu. Sebagai berdoa Tuhan, buat orang-orang yang saat ini kena COVID Tuhan, Tuhan Yesus sembuhkan, pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ini juga Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan apapun yang terjadi hari-hari ini, ajar kami mengucap syukur, mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di doa kami Tuhan, Engkau sempurnakan. Di dalam nama yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terus berkati. Shalom adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ku
Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat terjadi di zaman now. 2. Penuaian terbesar dan terang. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Mari teman-teman kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terlantar kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. He left his throne on high. Tuhan Yesus berkati supaya papa, mama, dan saudara-saudara aman dalam lindungan Tuhan sehat selalu dan diberkati. Jadikan kami keluarga yang diurapi Tuhan penuh Roh Kudus. Kami berdoa keluarga kami damai seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau nanti sekolah-sekolah buka Tuhan, sama buku, sama tamu-tamu Tuhan, ya kita bisa sekolah. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat Pulau Bali Tuhan, biar Pulau Bali tidak terkena virus apapun Tuhan, biar jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, berkati bangsa Indonesia, ampuni bangsa Indonesia, pulihkan bangsa Indonesia, jauhkan dari segala sakit penyakit sampar, dan nama Tuhan Yesus, kebenaran Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Haleluya, amin. Ruang doa Sekolah Minggu Rayon 1I. Bagi adik-adik yang membutuhkan dukungan doa, adik-adik dapat mengirimkan pesan melalui nomor handphone berikut ini: GBI Kuta dengan Kak Ica, GBI Nusa 2 dengan Kak Ellen, GBI Tamini Square dengan Kak Fani, GBI Sol Pancoran dengan Kak Rizka, melalui format nama,
spasi usia, spasi permohonan doa. Dan kita percaya doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya memberi. Bagi adik-adik yang ingin memberi, silahkan untuk mentransfer ke nomor rekening di bawah ini. Selamat memberi. Yuk adik-adik, sekarang kita mau menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tangannya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus untuk anak-anak yang ada di GBI Kuta Bali, GBI Lerina Nusa Dua. Tuhan memberikan kepandaian, kepintaran, kecerdasan, kesehatan yang sempurna untuk kemuliaan Tuhan. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua. Bagi yang percaya, katakan anak-anak, amin. Tuhan memberkati. Shalom.